Anak-anakku yang hebat, selamat berjumpa kembali dengan Senang Belajar Matematika. Oke anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal, bagian yang kedua. Kalau kemarin kalian sudah belajar menaksirkan suatu bilangan dari satuan terdekat, persepuluhan terdekat, per seratusan terdekat, bahkan sampai ke per seribuan ya. Nah, kali ini kita akan menaksirkan hasil operasi penjumlahan. Nah, oke, silahkan diperhatikan. Di sini penjumlahan yang saya sajikan adalah taksiran ke persepuluhan terdekat. Ya, oke anak-anak, sebelum kita mengerjakan penjumlahan, maka kita harus memiliki alat bantu, karena penjumlahan itu paling mudah dikerjakan dengan cara susun. Maka silakan disiapkan garis seperti ini. Nah, setelah itu baru angkanya kita operasikan. 12,34. Karena ini nanti memakai persepuluhan terdekat, maka yang kita perhatikan perseratusannya. Nah, perseratusannya di sini kan 4. 4 ini adalah di bawahnya 5 atau kurang dari 5, maka 4 ini dianggap hilang atau tidak ada, sehingga yang ditulis cukup angka yang ini, yaitu 12,3. Kita tulis di sini. Oke. Selanjutnya yang ini 3,89. Langsung yang kita perhatikan perseratusannya, karena kita nanti akan ke persepuluhan terdekat, maka yang perseratusannya yang kita lihat di sini 9. 9 itu lebih dari 5 kan? Maka 9 ini tidak ada, terus ini ditambah 1. Persepuluhannya ditambah 1. Jadi ini dibulatkan ke 1. Kalau aturannya kemarin kan seperti itu kan. Nah, sehingga ditulis 3,9. Ya, jadi 3,89, 9-nya hilang, tapi 8-nya ditambah 1 menjadi 3,9. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita kerjakan dari belakang. Penjumlahan 3 ditambah 9 sama dengan 12. Ditulis 2, sedangkan satunya atau 10-nya kan 12, kan berarti ini ada angkanya 1 di depannya. Ini kita tulis di atas ini. Nah, kita simpan di atas. Nah, setelah itu, ingat, sebelum kita mengerjakan angka yang ini, maka kita perhatikan di sini ada apa? Ya, ada koma. Maka kalau di sini ada koma, di bawahnya juga ada koma. Dan ketika kita mengerjakan penjumlahan susun seperti ini ya, ini harus segaris. Maka dari itu tadi saya buat warna yang berbeda. Ini persepuluhannya saya buat warna merah, satuannya saya buat warna ungu, sedangkan puluhannya saya buat warna biru. Ini kan biar garisnya nampak. Jadi ini segaris, tidak boleh beda jalur, tidak boleh, dan komanya juga segaris. Oke, kita lanjutkan. Setelah komanya kita tulis, maka ini kita kerjakan 1 ditambah 2 ditambah 3. Berapa? 1 tambah 2 kan 3, ditambah 3 berarti 6. Nah, berikutnya 1 ditambah, di sini kan tidak ada angka. Kalau tidak ada angka berarti dianggap 0. 1 ditambah 0 otomatis ya 1. Nah, hasilnya 16,2. Ini kita kirimkan ke atas ini. Nah, 16,2. Jadi penaksiran hasil operasi penjumlahan persepuluhan terdekat dari 12,34 ditambah 3,89 sama dengan 16,2. Prosesnya seperti ini. Nah, nanti kalau ada soal silahkan diproses seperti ini. Kita lanjut. Kalau tadi penjumlahan sudah, sekarang kita lanjut ke pengurangan. Nah, di sini juga masih saya menyajikan ke persepuluhan terdekat. Nah, 7,24 dikurangi 3,48. Nah, sebelum kita kerjakan seperti penjumlahan tadi, kita menggunakan alat bantu berupa garis. Nah, setelah itu baru angka ini kita tulis di sini. Karena persepuluhan terdekat, maka yang kita lihat adalah perseratusannya. Nah, di sini perseratusannya 4. 4 itu kan di bawah 5, berarti dianggap tidak ada, sehingga yang kita tulis 7,2. Oke. Berikutnya 3,48. Kita lihat perseratusannya juga di sini 8. Oh, 8 itu di atasnya
5 atau lebih dari 5, maka 8 ini tidak ada atau dibulatkan menjadi 1, sehingga 4 ini ditambah 1 berapa? 5, sehingga ditulis di sini 3,5. Nah, ini juga harus segaris. Nah, ini loh yang saya maksud, warnanya sama tadi yang seperti ini, jadi harus segaris. Komanya juga harus segaris. Jangan sampai komanya tidak segaris. Malah kuncinya itu di koma ini ya, komanya harus segaris. Nah, kalau sudah seperti ini silakan dikurangi. 2 dikurangi 5. Oh, tidak bisa. 2 kan lebih kecil dari 5. Sehingga kalau tidak bisa gimana? Ya pinjam depannya. Di sini kan ada angka 7. Dipinjam 1. Menjadi 12 kan? 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, sebelum mengerjakan yang depan ini, maka harus kita tulis. Karena di sini ada koma, maka di bawahnya juga harus ada koma. Oke. Nah, berikutnya kita kurangi ini. Ingat, tadi angka 7 ini sudah dipinjam sama si 2 ini. 1 loh yang dipinjam, sehingga angka ini walaupun tertulis 7, tetapi ini sebenarnya nilainya tinggal 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Sehingga hasilnya 3,7. Nah, hasil ini kita kirimkan ke atas. Ya, kita tulis. Nah, mudah kan? Sehingga penaksiran hasil operasi pengurangan persepuluhan terdekat dari 7,24 dikurangi 3,48 sama dengan 3,7 dengan proses seperti ini tadi. Oke, silahkan nanti kalau ada tugas seperti ini mengerjakannya. Dan video Bapak ini silahkan nanti di pause juga dicatat ya, dicatat. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, bahkan setelah ini ada perkalian dan pembagian. Ya oke, kita lanjut untuk yang ke perkalian. Nah, penaksiran hasil operasi perkalian. Nah, di sini beda ya, satuan terdekat yang saya pakai. Satuan terdekat. Berarti kalau satuan terdekat, ya nanti yang kita perhatikan kan persepuluhannya. Tetapi kita buat alat bantunya dulu. Alat bantunya berupa perkalian ya. Alat bantunya berupa tanda kali dan sama dengan. Nah, anak-anak, di sini 4,5. Berarti yang kita perhatikan 5-nya. 5 ini berarti pembulatan ke atas ya. 5 atau lebih dari 5 itu kan dibulatkan menjadi 1, sehingga 4-nya ini ditambah 1. 4 ditambah 1 jadi berapa? 5. Kita tulis 5 ya, jadi 4,5 ini ditulis 5 karena 5-nya dibulatkan 1 ditambahkan ke 4 gitu. Terus 3,2 ya, karena persepuluhannya 2 maka dianggap tidak ada karena kurang dari 5, sehingga cukup kita tulis 3 saja. Nah, kalau sudah seperti ini perkaliannya 5 kali 3. Mudah kan? 5 kali 3 berapa? Yuk. Nah, pinter, 15. Nah, kalau sudah seperti ini, jawabannya kita kirim ke atas. Set. Jadi penaksiran hasil operasi perkalian satuan terdekat dari 4,5 kali 3,2 sama dengan 15 dengan proses bantuan seperti ini. Oke. Yang terakhir yaitu contoh penaksiran hasil operasi pembagian. Ini juga pakai satuan terdekat. Nah, ini sama dengan perkalian tadi ya, cara bantuannya yaitu kita memakai tanda bagi dan sama dengan. Kalau kali tadi ya kali dan sama dengan, kalau bagi ya bagi dan sama dengan. Nah, anak-anak, di sini 12,1 yang kita perhatikan angkanya 1 dulu ya, karena kita mau memakai satuan terdekat kan satuannya ini dah. Nah, persepuluhannya yang kita lihat. Persepuluhannya ini 1, kurang dari 5 berarti dianggap tidak ada, sehingga yang ditulis berapa? Cukup 12 saja. Ya, yang 1 diabaikan karena kurang dari 5. Nah, berikutnya 3,8. Oke, 8 di sini ya yang kita perhatikan. Karena satuan terdekat berarti yang diperhatikan adalah persepuluhannya. 8 itu lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi angka 1 ditambahkan ke sini. Ya, jadi 8-nya hilang, berubah menjadi angka 1, ditambahkan ke angka 3. 3 ditambah 1, 4. Nah, kalau sudah seperti ini, 12 di 4. Ayo berapa? Pinter, hasilnya 3. Nah, 3 ini kita kirim ke atas, kita tulis. Sudah selesai. Jadi penaksiran hasil operasi pembagian memakai satuan terdekat. Nah, 12,1 dibagi 3,8 itu sama dengan 3 dengan proses seperti ini. Oke, anak-anak, itu tadi penaksiran hasil operasi dari penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian beserta contohnya. Kalau kalian belum paham silahkan diulang
diputar ulang video ini, karena kalau nanti kalian sudah paham, sebenarnya matematika tidak sulit. Dan salam sukses. Terima kasih.